Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama dengan kami Rafiuddin Nasir TFTT Channel dalam proses perehapan RBW dengan ukuran 4x12 setinggi 3 lantai yang ada di Kecamatan Buah, Kabupaten Luwu, yang kurang lebih sekitar 4 tahun dan masih zong sampai saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, proses pengerjaan RBW ini sudah masuk dalam tahap proses pengecetan dinding dan bagian menara, ya. Nah, seperti Bapak Ibu lihat di hadapan kita, proses pengecetannya sedang berlangsung dan sudah masuk pada area depan lar, ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, apa maksud dan tujuan kita melakukan pengecetan pada bagian dinding RBW kita? Dan Bapak Ibu silahkan melihat RBW binaan kami yang ada di Kecamatan Pondrang kemarin dengan ukuran 4x12 3 lantai. Alhamdulillah berhasil menginapkan burung walet sebanyak 73 titik di pengecekan perdana. Tentunya hal ini juga kita lakukan pada RBW binaan kami yang lain, ya. Contohnya di sini kita lakukan pengecetan. Apa maksud kita melakukan pengecetan terhadap dinding dengan menggunakan cat berwarna hitam, cat tembok? Bapak Ibu pilih cat yang paling murah saja. Biasanya kami menggunakan itu merek Aries yang dicampur dengan air, cat tembok, ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tujuan kita melakukan pengecetan pada bagian dinding ini adalah untuk meredam cahaya yang masuk melalui pipa ventilasi. Nah, kita melihat Bapak Ibu, pipa ventilasi itu sangat mendukung suhu dan kelembapan yang ada di dalam ruang inap, ya. Silahkan Bapak Ibu buktikan RBW yang minim ventilasi suhunya bagaimana. Di dalam itu akan panas, terkecuali RBW itu diapit oleh bangunan lain. Contohnya ruko, ya. Ada ruko di samping kiri dan kanan, sedangkan RBW itu ada di tengah. Boleh pipa ventilasi itu cukup di depan dan di belakang saja, ya. Nah, seperti itu. Sedangkan RBW binaan kita ini Bapak Ibu berada di tengah kebun, ya, berdiri sendiri. Dari matahari pagi dindingnya dipapar, matahari sore dindingnya lagi dipapar matahari. Nah, tentunya dinding ini menyimpan hawa panas, ya, menyimpan hawa panas. Apalagi bangunan RBW itu menggunakan pembesian. Nah, sedangkan besi itu juga menyimpan suhu panas, ya. Nah, kalau misalnya kita tidak imbangi dengan pipa ventilasi sebanyak ini, maka yakin dan percaya suhu di dalam RBW kita itu akan panas. Nah, seperti itu. Fungsi kita memasang pipa ventilasi sebanyak ini adalah ketika suhu panas mulai keluar dari dinding atau pembesian menuju ruang inap, maka satu kali hembusan angin dapat menekan hawa panas itu keluar melalui pipa ventilasi yang lain, karena kita bermain di tekanan angin, ya, seperti itu. Nah, tentunya penggunaan pipa ventilasi sebanyak ini akan mengandung cahaya yang begitu besar masuk ke dalam ruang inap. Nah, kita melihat Bapak Ibu, pipa ventilasi, ujung pipa ventilasi ini akan mengeluarkan cahaya remang, ya. Dan silahkan Bapak Ibu buktikan
memang pada saat kita baru naik ke atas RBW, cahaya remang itu belum kita lihat. Tapi silahkan Bapak Ibu duduk sejenak kurang lebih 1 menit, maka mata Bapak Ibu akan menyesuaikan sehingga Bapak Ibu akan melihat cahaya remang itu akan keluar dari ujung pipa, ya. Nah, kalau misalnya dinding kita berwarna putih, maka dinding itu akan memantulkan cahaya, dan cahayanya itu akan sampai ke papan sirip, ya. Dan insya Allah nanti pada saat setelah selesai proses pengecetan ini, kita akan observasi kembali. Kalau misalnya cahayanya masih terang, maka kita akan mengganti ujung pipanya yang bagian dalam ini agak lebih panjang lagi, ya. Jadi hal yang seperti ini Bapak Ibu tidak serta-merta kita lakukan. Kita lakukan observasi dulu. Kalau misalnya cahayanya sudah cukup tertekan dengan kita melakukan pengecetan seperti ini, kita tidak usah mengganti ujung pipa ventilasinya yang bagian dalam. Tapi kalau hasil observasi kita nanti pada saat pipa ventilasi kita sudah pasang semua, kemudian kita matikan lampu, kalau misalnya cahayanya masih besar, itu kita harus menyambung kembali pipa yang ada pada bagian dalam yang lebih panjang lagi. Kenapa Bapak Ibu RBW kita harus gelap? Nah, ini yang akan saya jelaskan kepada saudara-saudaraku yang saya hormati, ya. Yang pertama, kita merujuk kepada habitat burung walet pertama kali, yaitu ada di gua, ya. Di gua itu gelap gulita, tidak ada cahaya. Mengapa demikian? Mengapa burung walet sangat suka tinggal di tempat yang gelap, ya, dan sejuk? Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini berkaitan dengan anakan burung walet itu sendiri. Terkadang burung walet dewasa sudah bisa menyesuaikan tinggal di tempat yang agak terang. Tetapi anakan yang persiapan terbang Bapak Ibu, di mana anakan yang ada di sarang itu ada 2 macam. Yang pertama adalah pinyik, belum ada bulu. Yang kedua adalah anakan yang sudah bergantung di sarang. Silahkan Bapak Ibu melihat pada saat Bapak Ibu masuk ke dalam ruang inap, Bapak Ibu akan melihat anakan yang sudah bergantung di sarang. Artinya bahwa anakan yang sudah bergantung di sarang itu adalah anakan yang sudah persiapan terbang, tapi belum mampu terbang karena belum saatnya anakan itu terbang, ya. Hal yang kita bahas ini ada kaitannya dengan proses panen yang menyebabkan populasi kita itu lambat, ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ketika anakan sudah bergantung di sarang, artinya sudah masuk persiapan terbang, namun belum mampu untuk terbang karena belum saatnya terbang. Kemudian karena melihat cahaya remang yang keluar dari pipa ventilasi ini, maka anakan itu akan terbang secara paksa karena penasaran. Nah, anakan inilah yang tidak akan kembali Bapak Ibu, ya. Anakan yang belum saatnya terbang, kemudian terbang paksa karena melihat cahaya, itu akan terbang langsung keluar dan tidak akan bisa kembali lagi. Mengapa bisa demikian Bapak Ibu? Karena anakan itu belum saatnya terbang. Dan pada saat sudah saatnya terbang, yang pertama kali dilakukan anakan itu adalah berputar mengelilingi ruang inap kita. Kemudian menelusuri jalur masuk dan jalur keluar daripada RBW kita. Jadi terbang keluar melalui lar, kemudian keluar melalui LMB, kemudian masuk lagi melalui lar dan sampai ke ruang inap. Dan hal itu dilakukan biasanya Bapak Ibu kurang lebih 1 minggu. Makanya Bapak Ibu ketika musim anakan terbang, Bapak Ibu akan melihat
LMB Bapak Ibu akan selalu ramai. Anakan keluar masuk kurang lebih 1 minggu. Untuk apa? Untuk menyesuaikan dan beradaptasi jalur masuk dan jalur keluar daripada tempat tinggalnya. Nah, seperti itu. Dan kalau misalnya anakan itu terbang paksa keluar, ya, burung itu tidak akan kembali. Kenapa? Karena belum bisa menguasai jalur masuk dan keluarnya, seperti burung yang terbang sendiri tadi. Nah, seperti itu. Sama halnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melaksanakan proses panen yang tidak terjadwal, maka itulah yang menyebabkan populasi RBW Bapak Ibu lambat. Ya, nah, seperti itu. Karena apa? Pada saat Bapak Ibu masuk per bulan, Bapak Ibu akan selalu menemukan anakan yang masih bergantung di papan sirip, yang sebenarnya belum bisa atau belum mampu untuk terbang. Tapi karena kita masuk, sehingga anakan itu kaget, anakan itu akan terbang paksa keluar. Ada yang jatuh, ada yang jatuh ke dinding. Nah, itu sudah tidak bisa ditemukan oleh indukannya. Terkadang ada anakan yang mati, yang sudah agak bisa terbang itu akan terbang dengan sempoyongan keluar melalui LMB dan masuk ke RBW terdekat. Dan itulah yang biasanya masuk di dalam RBW baru Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin populasi di dalam RBW-nya cepat, silahkan berkunjung ke channel YouTube kami. Silahkan pelajari teknik panen yang tepat untuk bisa meningkatkan populasi di dalam RBW kita secara cepat. Nah, seperti itulah kaitannya mengapa kita menekan cahaya, ya, yang masuk ke dalam ruang inap. Karena ada kaitannya dengan anakan yang terlahir tadi Bapak Ibu. Ya, kalau misalnya RBW kita terang, maka 50% anakan itu tidak akan kembali. Ditambah lagi kita masuk tidak terjadwal, maka anakan itu tidak ada yang tinggal, ya. Dan silahkan Bapak Ibu membuktikan kalau Bapak Ibu panen tahun ini 20 dan tahun depan tetap kita panen 20, maka itu artinya bahwa RBW Bapak Ibu mengalami stagnan, di mana anakan itu tidak ada yang tinggal. Nah, inilah salah satu penyebab anakan itu tidak tinggal Bapak Ibu. Nah, fungsi kita melakukan pengecetan ini adalah untuk menekan cahaya yang masuk melalui pipa ventilasi, sehingga cahaya remang itu tidak terpantul naik ke papan sirip. Nah, lebih-lebih lagi Bapak Ibu, ketika RBW Bapak Ibu menggunakan bataringan, ya. Nah, bataringan itu berwarna putih. Sedikit saja cahaya yang masuk melalui pipa ventilasi akan terpantul ke papan sirip. Nah, kita melihat proses pengecetan RBW ini, ya, sedang berlangsung. Nah, pada bagian ruang tengah ini itu kita sudah lakukan pengecetan. Nah, seperti ini. Nah, proses pengecetannya sangat mudah Bapak Ibu, ya. Cukup kita menggunakan kuas. Nah, kemudian catnya dicampur dengan air, jangan terlalu kental juga. Kemudian kita lakukan pengecetan seperti ini, ya. Jangan menggunakan kuas roll, karena akan ada banyak yang tidak terkena cat. Karena permukaan dinding kita itu tidak halus, ya. Kalau RBW biasanya itu tidak diplaster halus. Makanya proses pengecetannya itu harus kita menggunakan kuas seperti ini, ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sepintas saya akan perlihatkan, ya. Di atas adalah LMB-nya. Kemudian burung itu akan belok kiri turun ke lantai 2 ini. Seperti ini, kita buat larnya di sini. Kemudian burung itu akan berputar kanan masuk ke dalam ruang tengah yang ada di sini, ya. Nah, setelah itu burung akan
berputar lagi ke arah kanan masuk ke dalam ruang inap, dan ini juga adalah kita fungsikan sebagai ruang inap Bapak Ibu. Nah, mengapa kita lakukan 2 kali penyekatan? Untuk menghalangi cahaya remang yang masuk dari lar, ya, agar tidak terus masuk ke dalam ruang inap. Inilah fungsi kita Bapak Ibu melakukan penyekatan, ya, seperti ini, ya. Ini adalah sepintas saya perlihatkan hasil kerja kami, ya, untuk proses pembuatan sekatnya, dan nanti kami akan buatkan video khususnya tentang tata ruang RBW ini secara keseluruhan ketika sudah dilakukan proses pemasangan Twitter, ya. Karena saat ini kita masih masuk dalam tahap proses pengecetan dinding, ya. Mengapa kita merehab RBW itu secara total? Agar dengan harapan Bapak Ibu, burung walet itu bisa tinggal dengan nyaman di dalam RBW kita, ya. Jadi sengaja saya perlihatkan proses pekerjaan ini agar supaya Bapak Ibu beranggapan bahwa proses pengerjaan RBW itu tidak mudah, ya, tidak mudah dan tidak instan. Seperti itu. Mudah-mudahan dengan upaya kita ini burung walet insya Allah mau menginap dan berkembang secara pesat pada RBW binaan kita. Dan ketika RBW binaan kita semua sukses, maka kita akan juga ikut senang Bapak Ibu. Seperti ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudaraku para petani walet dimanapun Bapak Ibu berada. Salam saya untuk keluarga Bapak Ibu. Mari kita berjuang sama-sama untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita masing-masing melalui jalur budidaya burung walet ini. Jadi jangan patah semangat, jangan putus asa, ya, karena kalau kita putus asa, bagaimana dengan RBW kita? Jadi kita harus terus berupaya agar kita bisa sukses, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.